Ya Allah, wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu. Tuntun kami agar bisa menjemput rezeki-Mu dengan cara yang Engkau ridhoi. Titipkan kepada kami rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menjadi amal, rezeki yang dapat menjaga martabat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, bekerja pasti akan memakan waktu yang sangat banyak dalam hidup kita. Oleh karena itu harus kita pastikan bekerja kita adalah jadi amal soleh. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh seorang sahabat yang berjumpa dengan orang yang bekerja. Dari Ka'ab bin Umrah berkata, ada seorang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW. Orang itu sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, andai kata bekerja seperti dia dapat digolongkan fisabilillah, alangkah baiknya. Lalu Rasulullah bersabda, jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Jika ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Dan jika dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu adalah fisabilillah. Hadis riwayat Tabrani. Kita bukan mencari rezeki, tapi kita bekerja menjemput rezeki. Karena kita semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Ini adalah jaminan Allah bahwa kita semua sudah dijamin rezekinya. Kalau mencari rezeki antara ada dan tiada, tapi kalau menjemput rezeki insya Allah sudah diadakan oleh Allah. Yang kita cari adalah berkahnya. Berikut ini 5 kiat agar kita bisa menjemput rezeki namun dalam keadaan penuh berkah, penuh kebaikan yang banyak dan langgeng kebaikannya. 1. Hati, niat harus tulus ikhlas. Tanpa niat yang tulus, sehebat apapun amal yang kita lakukan tidak akan bernilai sebagai amal soleh. Niat bagai ruh dan amal bagai jasad. Tanpa niat berarti jasad akan mati. Sehebat apapun yang kita lakukan, kalau niatnya bukan mencari keridhaan Allah, tidak akan menjadi amal soleh. Tapi yang pasti niat adalah bukan untuk uang, bukan untuk pangkat, bukan untuk karir, bukan untuk jabatan, bukan untuk popularitas, tapi kita bekerja adalah perintah Allah untuk mencari keridhaan Allah semata. Kunci kedua adalah ibadah harus bagus. Mengapa? Karena inti daripada kehidupan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Maka pilarnya kalau bekerja, jaga sholat tepat waktu berjamaah. Kalau bisa di masjid, lengkapi dengan sholat rawatib. Jangan tinggalkan duha, malamnya qiyamul lail. Jangan lupa untuk membaca doa-doa pembuka pintu rizki dan penolak bala, agar selama bekerja dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Andai kata kita menjemput rezeki dalam keadaan ibadah benar, maka Allah lah yang akan menunjukkan di mana rezeki yang paling berkah untuk kita. 3.
hidup harus lurus. Artinya di dalam bekerja betul-betul jangan melakukan penyimpangan perilaku, tata cara dari jalan yang Allah ridhoi. Tidak ada gunanya. Yang membagikan rezeki adalah Allah, yang menahan rezeki adalah Allah, yang mengambil rezeki adalah Allah. Dan Allah sudah menyuruh kita menjadi orang yang jujur, terpercaya, dan ini adalah jalan yang penuh barokah. Jalan yang lurus adalah jalan ahli takwa. Jangan tergiur melakukan penyimpangan. 4. Ikhtiar harus serius. Bayangkan hadis satu ini. Pada suatu saat Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berkisah bahwa Rasulullah SAW kembali dari pertempuran Tabuk. Beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak pernah disentuh api neraka." Allah sangat menyukai orang yang menyempurnakan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, dia itqan, menyempurnakan dalam pekerjaannya." Hadis riwayat Tabrani. Kita bekerja untuk dicintai Allah, dan diantaranya adalah sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Harus profesional, jangan setengah-setengah, jangan nanggung di dalam melakukan, karena Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan, dan Dia yang membuka pintu rezeki. Orang mau memuji atau tidak, orang menghargai atau tidak, orang memberikan karir atau tidak, itu kecil. Yang besar dalam hidup ini adalah kita menyempurnakan agar Allah yang Maha dekat, Allah yang Maha melihat, suka kepada apa yang kita lakukan, dan Dialah yang menjamin kita. Kalau Allah mencintai kita, kita mendapatkan segala yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Dan yang kelima, tobat terus menerus. Mengapa harus tobat? Simak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jelas bahwa Allah membuka pintu rizki lebar-lebar bagi orang yang mau bertobat. Wa man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan melapangkan hatinya dari kegelisahan, kesempitan hati, kesumpekan jiwa. Allah beri jalan keluar dari persoalan apapun, termasuk persoalan rezeki, dan Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Dan istighfar adalah pembuka pintu rezeki yang halal barokah. Semoga Allah menjamin kita dengan rezeki yang halal barokah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam vlog selanjutnya, sahabatku yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.